Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anda semuanya. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya semuanya. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Dipersilakan. Bersiap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anda jadi semacam. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Muhammad Hamzah, Jenis Mancanta, Ada Pak. Joya Anastasia, Mega Oktaviani. Izin Pak. Izin. Ada suratnya? Ada Pak. Ada ya. Nurdila Sumahara, Mutmainah Putri, Indah Sakinah Sibuan. Izin Pak. Izin ada suratnya juga. Ada Pak. Ada yang. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari materi sebelumnya ya. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Bentuk-bentuk kejahatan dalam dunia digital Pak. Ya, bentuk-bentuk kejahatan di dunia digital. Contohnya? Cybercrime, cyberbullying, Ya, cybercrime, cyberbullying, apa lagi? Malware, phishing, ya betul. Apa lagi? Hacking juga. Oke, sebelum kita lanjut, hacking itu apa sih hacking itu? Siapa yang bisa jawab? Mut, silakan Mut. Hacking itu adalah tindakan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, Ya. baik jaringan atau data. Hacking itu dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari legal hingga yang ilegal. Ya, betul sekali ya. Jadi hacking itu mendapatkan data seorang secara ilegal ya. Kemudian dia membuat dengan berbagai macam cara agar dia bisa mendapatkan data si korban. Oke. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang kejahatan dalam dunia digital tersebut, yaitu tentang kerawanan di dunia digital. Jadi kerawanan di dunia digital itu banyak sekali ya anak semuanya. Siapa yang tahu apa saja kerawanan di dunia digital? penipuan online Pak. Ya, salah satunya penipuan online ya. Oke, sebelum kita langkah lebih jauh, kita terangkan dulu apa itu kerawanan digital. Kerawanan digital itu adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan di dunia digital oleh karena faktor kurangnya edukasi dan literasi digital masyarakat, kelemahan regulasi dan penegakan hukum di bidang TIK. Oke, anak-anak semua, kalau kerawanan digital itu pengertiannya seperti yang kita sebutkan tadi, faktor kurangnya edukasi dan literasi digital masyarakat itu kira-kira kesalahan siapa? Kurangnya edukasi dan juga kurangnya literasi digital. Itu salah pengguna atau pemerintah atau orang yang membuat kejahatan? Kurangnya salah pengguna Pak. Ya, salah pengguna, betul sekali ya. Karena kita sebagai pengguna juga harus berhati-hati karena mereka memanfaatkan kekurangan dari edukasi dan literasi yang kita miliki. Kemudian, kelemahan regulasi dan penegakan hukum di bidang TIK. Itu siapa yang berwenang membuatnya? Pemerintah. Ya, betul sekali, pemerintah. Karena ini ranahnya pemerintah, kita ranahnya yang edukasi dan literasi tadi. Oke, kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis kerawanan di dunia digital ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kerawanan data pribadi. Kerawanan data pribadi ini banyak contohnya ya. Salah satunya apa? Siapa yang bisa? Data
kita disalahgunakan Pak. Ya, data kita disalahgunakan. Contohnya data kita yang disalahgunakan itu seperti apa? Izin jawab Pak. Ya, Nur jelaskan. Pertama diurus itu kan ya Pak. Ya. Jadi KTP kita digunakan untuk mendukung salah satu paslon. Ya, betul sekali. Jadi KTP kita itu digunakan untuk mendukung salah satu paslon tanpa sepengetahuan kita ya. Ada lagi yang lain? Jadi jawab Pak. Ya, silakan jelaskan contoh. Data kita dipergunakan untuk pinjaman online. Ya, betul sekali. Data kita digunakan untuk pinjaman online. Jadi kita harus berhati-hati dengan data pribadi yang kita miliki ya. Oke, yang selanjutnya adalah kerawanan penipuan online. Kerawanan penipuan online ini siapa yang bisa mencontohkan? Contohnya apa? Belanja online. Ya, seperti apa contohnya, Bu? Belanja di Shopee. Terus? Pesan tidak sesuai. Ya, yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan. Mungkin diberinya gambarnya bagus, tapi pas datang barangnya tidak sesuai dengan yang kita pesan ya. Oke. Selanjutnya kerawanan penyebaran konten digital. Bagaimana contohnya? Contoh kerawanan penyebaran konten digital ini. Ada yang tahu? Silakan Anak Hamzah. Dia membuat video tapi videonya itu tentang kayak kebencian atau video palsu Ya. atau bukan kebenaran. Ya, ya betul. Jadi dia membuat suatu video tapi si videonya tidak nyata atau hoax lah gitu ya, atau ujaran kebencian hate speech ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kerawanan cyberbullying. Ini salah satu yang termasuk tadi disebutkan oleh Anak Hamzah ya. Kerawanan cyberbullying itu termasuk yang ujaran kebencian di internet. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Itu aja. Oke, kita lanjutkan tentang upaya pencegahannya lagi. Karena kita tadi sudah melihat bagaimana kerawanan yang ditimbulkan di era digital, sekarang kita bagaimana cara mencegahnya lagi. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan literasi digital masyarakat. Itu tadi yang disebutkan Anda jadi semacam contoh. Edukasi dan literasi digital masyarakat ini adalah tanggung jawab kita sebagai pengguna. Oke ya. Yang kedua, memperkuat regulasi dan penegakan hukum di bidang TIK. Ini yang tadi di bidang yang berwenang itu adalah pemerintah ya. Pemerintah, apakah itu Kominfo atau cybercrime nantinya yang akan menindaklanjuti. Kemudian selanjutnya mengembangkan teknologi keamanan cyber yang canggih. Kalau ini tugas siapa kira-kira? Mengembangkan teknologi keamanan cyber yang canggih. Tugas siapa ini? Kita sebagai pengguna atau pemerintah atau pemerintah ya? Betul ya anak-anak saya, ini yang bertanggung jawab juga pemerintah ya. Kemudian satu lagi siapa selain pemerintah? Selain pemerintah itu adalah perusahaan yang membuat aplikasinya ya. Contohnya kita punya Instagram, WhatsApp, Facebook, otomatis mereka juga bertanggung jawab terhadap keamanan data dari penggunanya. Oke, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama antar negara dalam memerangi cybercrime. Kalau ini tugas siapa? Udah pasti tugas dari Pemerintah. ya dari pemerintah, betul ya. Ini tugas dari pemerintah kita untuk bekerjasama dengan negara-negara yang sudah memiliki tingkat teknologi untuk keamanannya lebih tinggi dari kita ya, seperti Amerika Serikat, Tiongkok ataupun Rusia dan sebagainya. Oke anak-anak semua, sebelum kita lanjut, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Dari materi yang kita jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bapak. Silakan anak-anak. Pak, Ya. kami di sini sebagai murid, bagaimana caranya kami biar kami terlindungi data kami Pak, tidak disalahgunakan atau pencegahan. Oke, baik. Jadi kita sebagai pengguna ya, termasuk Bapak juga maupun anak-anak sebagai peserta didik, itu bagaimana cara kita melindungi data pribadi kita seperti itu ya.
kita tidak menjadikan sekarang malah penipuan online Pak ya. Ya betul. Jadi yang pertama itu kita jangan menyebarluaskan identitas kita di dunia digital termasuk di media sosial ya. Jadi seperti KTP kita jangan share secara sembarangan di dunia digital. Kemudian alamat rumah juga seperti itu ya. Kemudian apalagi banyak ya nama orang tua atau nama ibu. Nah, kemudian selain dari itu, selain kita jangan menyebarluaskan identitas secara massal atau secara umum, kita juga harus membuat sandi yang kuat dari setiap akun kita. Mulai dari itu akun bank, mobile banking ya maupun media sosial, kita juga harus memperkuatnya dengan sandi yang kuat. Oke, dan mungkin sampai di situ dulu. Untuk materinya, selanjutnya Bapak beri kesempatan untuk Anda semuanya mempelajari lebih dalam lagi tentang materi kita ini. Bapak kasih waktu sekitar 1-5 menit untuk membuka LKS-nya, kemudian buku catatannya. Setelah itu kita melakukan kuis ya. Baik Pak. Oke, silakan dibaca dulu LKS-nya dan juga buku catatannya. Baik anak-anak semuanya, setelah 5 menit waktu membaca dan juga mempelajari materi-materi sebelumnya, kita lanjutkan dengan kuis ya. Jadi kuis ini nanti akan lebih menarik karena akan ada penilaiannya dari yang menjawab dengan benar dan cepat. Oke ya? Baik Pak. Oke, silakan dibuka laptop ataupun gadgetnya untuk memulai kuis. Sudah buka semuanya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kita mulai ya membuat. Oke, silakan masuk ke aktinnya. Oke. Oke, sudah masuk 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai ya. Sudah masuk semuanya, kita mulai. Mohon perhatikan ke depan ya, pertanyaannya di depan, jawabannya di gadget masing-masing. Oke, kita mulai. Nanti kita dapat surprise nanti yang jelas ya. Manakah berikut ini yang bukan data pribadi? Oke, sudah menjawab semuanya. Kita tampilkan ya jawabannya. Ya, skor tertinggi sementara diambil oleh anak Tajir Ismacarta ya. Kemudian Nabila Asmara, Maina, Hamzah dan juga Joya Natasha. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, itu ya Pak. Oh, karena Bapak sudah tahu itu tulisan siapa, jadi Bapak sebut nama aja ya. Iya Pak. Bukan saya Pak. Oke, apa dampak utama kebocoran data pribadi di era digital? Wow, langsung ya terisi semuanya. Kita lihat hasilnya. Ya, masih jadi Ismacarta ya yang memimpin sementara dan disusul oleh permainan putri. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Saya. Oke, kita lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya. Wow, jawabannya ada 2 ya. 2 orang salah dan 3 orang benar. Siapakah itu? Kita lihat ya. Oh, ternyata disusul oleh Permainan Putri ya. Ya,
Pertanyaan terakhir. Apa jawabannya ada? Pembuatan kue online. Oke, kita lihat ya, ternyata betul semua. Dan nomor 3 dipegang oleh Joya. Nomor 2 Gagal. Nomor 1 adalah Murmaya. Jadi pertanyaan ini kita beritahu ya, sudah 3 kali menyabet gelar nomor 1 ya. Kita memang terus ya. Iya, betul. Luar biasa ya. Nggak boleh kita berbuat gitu. Oh, iya. Oke. Kalau bisa jadi mana? Oke, anak semuanya, dari setelah kita melaksanakan kuis tadi, sekarang kita masuk ke tahap akhir pembelajaran, yaitu tentang kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau? Siapa? Oke. Saya Pak, Boleh. Kepada dua kita dipersilakan. kesimpulan pelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan ialah kerawanan dunia digital meliputi ancaman terhadap keamanan data, Ya. serangan cyber, penyerangan informasi, ketergantungan teknologi, Ya. dan isu etika serta privasi. Semua ini menuntut perhatian serius agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Oke, terima kasih kepada Nurdila ya telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ayo Pak. Kepada Anak Hamzah dipersilakan. Kita belajar hacking ya Pak. Ya, sebelumnya kita belajar hacking. Tindakan mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer jaringan atau data. Hacking dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, mulai dari yang ilegal hingga ilegal. Yang ilegal hingga ilegal. Yang legal hingga ilegal. Oh, yang legal hingga Ilegal. Ya. Ilegal kayak resmi. Ya. Ilegal resmi. Oke, itu aja. Ya, betul ya, itu kesimpulan kita dari materi yang pertama tadi ya, Ya. yang kita pelajari. Ada lagi yang menyimpulkan? Boleh? Pada Anak Catra. Kalau seperti kita tahu bahwasannya hacking kan biasanya ilegal tuh Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak contoh hacking yang ilegal? Oh, yang legal ya, yang resmi ya. Oke. Jadi contoh hacking yang legal itu adalah saat pemerintah ataupun pihak kepolisian, contohnya cybercrime ya, mereka mau meretas suatu seseorang yang memiliki kejahatan tindak pidana ataupun tidak yang melanggar aturan ya. Jadi mereka dilegalkan untuk meretas atau menghack dari data si tersangka. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari Anda dan juga tuntas. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Cukup? Oke, cukup. Jadi kesimpulannya kita satukan pendapat bersama bahwa kerawanan media digital ini bisa terjadi dengan empat jenis. Yang pertama, kerawanan data pribadi, kerawanan penipuan online, kerawanan penyebaran konten digital, dan kerawanan cyberbullying. Kemudian usaha pencegahannya yaitu meningkatkan edukasi masyarakat, memperkuat regulasi, mengembangkan teknologi, dan juga meningkatkan kerjasama antar negara dalam memerangi cybercrime. Baiklah Anda semuanya, mungkin hanya itu pertemuan kita pada kali ini. Semoga Anda semuanya bisa menarik kesimpulan masing-masing dan juga menarik kesimpulan bersama. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah. Kemudian untuk pada ketua kelas silakan menyiapkan untuk pulang. Bersiap.
Ucapkan hamdalah. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.